Oke, perkenalkan, saya Dewa Jaswandana Krisnanda dan anggota kelompok saya. Jadi saya perwakilan kelompok 5 di sini akan mempresentasikan eh, matkul komunikasi video dan televisi siaran yang berjudul model persinyalan NTSC, PAL, dan SECAM. Jadi di sini apa aja sih yang akan diulas? Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada definisi, yang ketiga ada spesifikasi, keempat ada kelebihan dan kekurangan, kelima ada cara kerja, dan keenam ada penerapan. Jadi kita masuk ke pembagian wilayah penggunaan. Pada PAL itu di sistem kelistrikan 50 Hz biasanya digunakan di Asia termasuk Indonesia. Kalau NTSC biasanya digunakan di kelistrikan sekitar 60 Hz yang berada di Amerika. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah model persinyalan NTSC, PAL, dan SECAM. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang sejarah NTSC atau National Television System Commit. Jadi NTSC itu dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1941 yang merupakan sistem penyiaran pertama yang menjadi standar global untuk siaran hitam putih dan kemudian diadaptasi untuk penyiaran berwarna pada tahun 1953. Namun sistem ini memiliki beberapa keterbatasan teknis, terutama terkait masalah distorsi warna dalam kondisi sinyal yang buruk. Masalah ini memicu pengembangan sistem baru di negara-negara lain. Yang kedua ada PAL atau Fast Alternating Line. Jadi PAL dikembangkan pada tahun 1963 di Jerman, muncul sebagai solusi atas kelemahan yang ada pada sistem NTSC. Paul memperkenalkan metode untuk memperbaiki masalah distorsi warna dengan mengubah fase sinyal warna secara bergantian setiap garis. Hal ini membuat PAL lebih andal dalam mempertahankan kualitas gambar, terutama di wilayah dengan sinyal yang lemah. Selanjutnya ada Sequential Color with Memory. Sementara itu, Secam dikembangkan di Prancis pada tahun 1956 yang menawarkan pendekatan yang berbeda dalam persinyalan warna. Dengan mengirim sinyal warna secara terpisah, Secam diharapkan mampu mengatasi masalah gangguan sinyal yang sering terjadi di NTSC dan PAL. Jadi sistem ini kemudian diadopsi di beberapa negara Eropa Timur dan Afrika. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Kita masuk ke definisi. Yang pertama ada NTSC, jadi sistem televisi analog yang digunakan di Amerika Serikat dan banyak televisi lainnya. Berbeda halnya dengan PAL, NTSC membagi 25 baris per frame dan sebanyak 30 frame dalam satu detiknya atau sekitar 29,97 frame per detik atau FPS. Yang kedua ada SECAM atau Sequential Color Memory, adalah salah satu dari tiga standar utama untuk transmisi televisi analog berwarna yang dikembangkan di Prancis pada awal 1960-an. Jadi sistem ini dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan yang ditemukan dalam sistem PAL dan NTSC, terutama dalam hal pengiriman sinyal warna yang lebih stabil dan mengurangi distorsi pada gambar. Selanjutnya, definisi pada PAL. Jadi PAL merupakan standar format yang digunakan di Eropa, Australia, dan sebagian wilayah Asia termasuk Indonesia. PAL itu memiliki beberapa ketentuan dari frame rate maupun resolusi. Pada negara-negara yang memiliki sistem kelistrikan 50 Hz, biasanya menggunakan format PAL. Untuk frame rate pada PAL biasanya menggunakan interlace atau I kecil, yang menunjukkan pada penayangan di televisi, seperti jika kita menggunakan interlace pada format di videografi, maka yang muncul adalah seperti 50i, 60i. Jika kita menggunakan progresif pada videografi, maka yang muncul seperti 24p, 25p, 30p, 50p, atau 60p. Tetapi pada 50i atau 50 interlace ini bukan berarti 50 fps pada interlace. Jadi interlace itu merupakan 2 kali fps. Jadi misal kita menggunakan 25 fps, maka kita menggunakan 50i atau frame rate interlace. NTSC, PAL, dan SECAM adalah tiga standar utama yang digunakan untuk penyiaran televisi analog berwarna di masing-masing negara. Masing-masing standar ini dikembangkan di negara yang berbeda serta penerapan yang hampir mirip dan memiliki karakteristik teknis yang unik. Berikut adalah spesifikasi utama antara ketiganya. Yang pertama yaitu spesifikasi NTSC, berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1941 dan diadopsi sebagai standar televisi warna pada tahun 1953.
Untuk resolusi vertikalnya yaitu 425 baris per frame dan resolusi efektifnya sekitar 480 garis terlihat di layar karena sebagian garis digunakan untuk data, sinyal, sinkronisasi, dan informasi lainnya. Kemudian untuk kecepatan frame yaitu 29,97 fps atau 30 dan 60 fps jika dihitung dengan interlacing. Kemudian jumlah garis per file-nya yaitu 262,5 garis per file. Kemudian untuk rasio aspeknya yaitu 4:3 untuk televisi standar maupun untuk HDTV dapat berubah menjadi 16:9. Kemudian untuk sistem warnanya menggabungkan sinyal luminance atau hitam putih dan chrominance atau warna dalam satu karya komposit. Dan untuk subkarir warnanya yaitu 3,57 MHz. Untuk total bandwidth-nya yaitu sekitar 6 MHz untuk siaran televisi standar dan sinyal videonya sebesar 4,2 MHz serta sinyal audio sekitar 4,5 MHz dengan menggunakan modulasi frekuensi. Kemudian untuk videonya menggunakan modulasi amplitudo. Selanjutnya, sinkronisasi vertikal memastikan gambar dipindai dengan benar dan selaras pada layar penerima. Sedangkan sinkronisasi horizontal mengatur posisi garis pemindaian pada layar. Untuk frekuensi penyiarannya beroperasi pada frekuensi VHF dan UHF. Untuk VHF sebesar 54 MHz sampai 216 MHz. Untuk UHF-nya sebesar 470 MHz sampai 890 MHz. Selanjutnya itu spesifikasi untuk PAL. Berasal dari Jerman oleh Walter Brach pada tahun 1963 dan diadopsi secara luas di Eropa dan beberapa bagian dunia lainnya. Untuk jumlah garis pemindaiannya yaitu 625 garis per frame. Untuk frame rate-nya berada pada 25 fps dengan 50 medan interlace per detik. Untuk format gambarnya yaitu 4:3 untuk standar atau 16:9 untuk widescreen pada sistem TV modern. Untuk resolusinya, resolusi vertikal sekitar 576 garis aktif dan resolusi horizontalnya sebesar 720 piksel pada sinyal RGB. Resolusi efektif bisa bervariasi. Kemudian untuk sistem dan frekuensi warna menggunakan metode penggantian fase sinyal warna setiap baris untuk mengoreksi kesalahan warna dan frekuensi sinyal warna atau subcarrier warna sebesar 4,43 MHz. Kemudian untuk tipe modulasi biasanya menggunakan sistem radio monaural dengan frekuensi 6,5 MHz atau stereo dengan frekuensi 5,5 MHz. Selanjutnya, spesifikasi untuk sekam berasal dari Prancis pada awal 1960-an oleh Henry de France dan timnya di Thomson. Untuk resolusinya yaitu 625 garis horizontal atau garis per frame. Untuk frame rate-nya yaitu 25 fps dengan 50 volt interlace per detik. Setiap frame dibentuk dari 2 file yang berisi garis-garis ganjil dan genap, digabungkan untuk memberikan ilusi gambar bergerak yang halus. Untuk format layarnya yaitu 4:3 untuk televisi analog pada masanya sebelum peralihan ke televisi digital dengan rasio spek 16:9. Untuk sistem warna dan frekuensi pembawa sinyalnya yaitu 4,4 MHz untuk sinyal warna merah atau RY dan 4,25 MHz untuk sinyal warna biru atau BY. Informasi warna hijau tidak dikirim secara langsung tetapi dihitung dari sinyal luminansi atau Y serta sinyal merah dan biru di penerima televisi. Kemudian untuk sistem radionya menggunakan modulasi frekuensi untuk mengirimkan sinyal suara. Hal ini membuat kualitas suara lebih stabil dan lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan sistem NTSC yang menggunakan modulasi amplitudo untuk suara. Untuk sistem memorinya menggunakan memori elektronik untuk menyimpan sinyal warna yang diterima di setiap televisi, sehingga sinyal yang dibawa di frame sebelumnya dapat digabungkan dengan frame saat ini untuk menghasilkan gambar penuh berwarna. Untuk bandwidth dan kanal, memiliki lebar bandwidth 6-8 MHz dan menggunakan kanal UHF dan VHF dengan penomoran kanal berbeda di setiap negara.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama untuk kelebihan NTSC yaitu kompatibilitas awal yang luas, memastikan bahwa televisi hitam putih tetap kompatibel dengan siaran berwarna yang mulai diperkenalkan pada awal 1950-an. Kemudian fleksibilitas dalam penggunaan sinyal warna, memungkinkan siaran televisi hitam putih dan berwarna tanpa perlu melakukan perubahan besar pada sistem infrastruktur yang sudah ada. Lalu kecepatan frame tinggi memberikan pergerakan yang lebih halus pada layar, terutama untuk siaran langsung atau konten dengan banyak gerakan cepat. Kemudian untuk kekurangan NTSC yang pertama yaitu masalah akurasi warna. Masalah ini umumnya terjadi akibat gangguan sinyal atau transmisi yang lemah yang menghasilkan warna yang tidak stabil pada layar. Yang kedua yaitu resolusi lebih rendah. Memiliki resolusi hanya sebesar 525 garis per frame sehingga menyebabkan terlihat kurang tajam pada layar besar. Yang ketiga yaitu frame rate yang rumit. Frame rate NTSC awalnya 30 fps, tetapi dalam praktiknya frame rate ini disesuaikan menjadi 29,97 fps untuk mengakomodasikan pengkodean warna. Kemudian yang terakhir yaitu lebih rentan terhadap gangguan sinyal, di mana hal ini dapat menyebabkan kualitas gambar yang lebih rendah ketika sinyal transmisi lemah, misalnya dalam kondisi geografis yang sulit atau jika penerima jauh dari pemancar. Selanjutnya yaitu kelebihan PAL. Yang pertama, stabilitas warna yang lebih baik. PAL menggunakan metode penggantian fase sinyal warna secara bergantian setiap baris untuk mengoreksi kesalahan warna yang disebabkan oleh gangguan sinyal. Yang kedua yaitu resolusi gambar lebih tinggi. Dengan 625 garis pemindaian, PAL dapat menyediakan gambar yang lebih tajam dan jelas, ideal untuk tayangan yang membutuhkan detail visual yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan bandwidth yang efisien, memanfaatkan spektrum frekuensi secara efisien yang memungkinkan transmisi sinyal lebih stabil dan berkualitas tinggi. Kemudian yang keempat yaitu ketahanan terhadap gangguan sinyal. PAL memiliki sistem koreksi warna secara otomatis sehingga dapat mengurangi masalah kualitas gambar di area dengan sinyal yang tidak stabil. Selanjutnya untuk kekurangan PAL, yang pertama yaitu kompleksitas teknologi. Nah, implementasi teknologi PAL lebih kompleks dibandingkan dengan NTSC karena adanya sistem koreksi fase sinyal warna, sehingga mengarah pada biaya produksi dan perawatan yang lebih tinggi serta kebutuhan teknologi yang lebih canggih. Yang kedua yaitu kompatibilitas regional, membutuhkan perangkat khusus untuk berfungsi di berbagai wilayah dengan standar yang berbeda. Yang ketiga yaitu keterbatasan pada teknologi lama. Pada perangkat televisi yang lebih tua atau sistem penyiaran yang tidak sepenuhnya mendukung PAL, manfaat dari sistem ini mungkin tidak sepenuhnya terlihat, yang menyebabkan ketidakcocokan atau penurunan kualitas gambar pada peralatan yang tidak diperbarui. Kemudian yang keempat yaitu relevansi di era digital. Relevansi PAL menurun karena teknologi digital menawarkan kualitas gambar dan suara yang lebih superior. Kemudian untuk kelebihan sekam yang pertama yaitu stabilitas warna yang lebih baik. Sekam menggunakan modulasi frekuensi untuk mengirimkan sinyal warna. Warna yang diterima cenderung lebih konsisten dan tidak mudah terdistorsi. Kemudian tahan terhadap gangguan fase. Sekam menghindari masalah ini karena tidak menggunakan modulasi fase untuk sinyal warna. Yang ketiga yaitu penggunaan di area yang sulit. Sinyal warna sekam tidak mudah terganggu oleh interferensi. Yang terakhir yaitu kompatibilitas dengan sinyal hitam putih. Meskipun sistem warna digunakan, sinyal luminansi atau Y dalam sekam masih dapat diproses oleh televisi hitam putih tanpa adanya masalah. Yang terakhir, untuk kekurangan sekam. Yang pertama yaitu pemrosesan warna yang rumit. Karena sekam mengirimkan sinyal warna secara bergantian, atau sinyal merah dan biru pada frame yang berbeda, televisi penerima harus memiliki memori elektronik untuk menyimpan sinyal yang diterima di frame sebelumnya. Hal ini membuat desain dan produksi perangkat sekam lebih kompleks dan mahal dibandingkan PAL dan NTSC. Yang kedua, yaitu warna yang kurang tajam. Karena sekam mengirimkan sinyal warna merah dan biru secara bergantian setiap frame, detail warna tidak sebaik PAL. Yang ketiga, tidak kompatibel dengan PAL dan NTSC. Nah, televisi yang menggunakan standar sekam tidak dapat menampilkan siaran dalam format PAL atau NTSC tanpa konverter.
Yang terakhir yaitu transisi ke digital. Negara-negara yang dahulu menggunakan sekam telah sepenuhnya beralih ke siaran digital yang lebih efisien dan menawarkan kualitas gambar serta suara yang jauh lebih baik. Lalu selanjutnya kita masuk di cara kerja. Yang pertama cara kerja dari NTSC. Yang pertama pemindaian interlace. Membagi setiap frame menjadi dua field ganjil dan genap yang dipindai secara bergantian. Yang kedua, pengkodean warna. NTSC menggabungkan informasi luminance Y untuk kecerahan dan chrominance C untuk warna dalam satu sinyal. Yang ketiga, frame rate dan bandwidth. Frame rate-nya itu 29,97 fps dan bandwidth-nya 6 MHz. Untuk video 4,2 MHz dan audio 4,5 MHz. Selanjutnya yang keempat, ada transmisi sinyal video dan audio. Video ditransmisikan dengan AM dan audio ditransmisikan dengan FM. Kelima, sinkronisasi menggunakan sinyal sinkronisasi vertikal dan horizontal. Yang keenam, perubahan fase dan stabilitas warna. NTSC rentan terhadap distorsi warna akibat perubahan fase sinyal. Selanjutnya, yang kedua, ada cara kerja dari PAL. Yang pertama, modulasi warna. Sinyal hitam putih tetap tidak berubah dalam sistem warna PAL. Yang kedua, frekuensi dan garis pemindaian. 625 garis pemindaian per frame dengan frekuensi 25 fps. Yang ketiga, sistem warna. PAL mengkodekan warna dalam format YUV menggunakan subcarrier termodulasi amplitudo quadrature. Yang keempat, keuntungan menghasilkan gambar dengan warna yang lebih stabil dan akurat. Lalu yang ketiga ada cara kerja dari sekam. Transmisi sinyal luminasi. Mengirimkan informasi luminasi atau Y terpisah dari sinyal warna. Yang kedua, pemisahan sinyal warna mengirimkan informasi merah R dan Y dan biru B dan Y secara bergantian setiap frame video. Yang ketiga, FM untuk sinyal warna. Sinyal merah R dan Y dan biru B dan Y dikirimkan dalam frekuensi yang sedikit berbeda. Yang keempat, penggunaan memori elektronik. Membutuhkan memori untuk penyimpanan sinyal yang diterima di frame sebelumnya. Lalu yang kelima ada rekonstruksi warna hijau. Warna hijau dihitung menggunakan sinyal luminasi Y dan dua komponen warna lainnya. Yang keenam, penerimaan dan decoding televisi. Decoder SCAM mengatur pemisahan sinyal luminasi dan warna serta memastikan tampilan warna yang benar. Yang ketujuh ada proses interlace scanning. Menggunakan metode interlace scanning untuk menyusun gambar di layar. Ke-8 ada sistem audio. Menggunakan modulasi frekuensi FM yang juga digunakan untuk sinyal warna. Selanjutnya ada contoh penerapan dari NTSC, PAL, dan SCAM. Berikut merupakan contoh penerapan dari NTSC. Penerapan NTSC yang paling signifikan adalah dalam transmisi dari televisi hitam putih ke televisi berwarna pada tahun 1953. Pengkodean warna dilakukan dengan cara yang kompatibel dengan sistem hitam putih, memungkinkan televisi berwarna menampilkan gambar berwarna, sementara televisi hitam putih hanya menerima sinyal luminance dan tetap dapat menampilkan gambar hitam putih dari sinyal yang sama. Lalu yang kedua ada contoh penerapan dari PAL. Penerima televisi PAL yang diproduksi sejak tahun 1990-an biasanya dapat mendekode semua varian PAL, kecuali dalam beberapa kasus PAL-M dan PAL-N. Para penerima televisi PAL akan menampilkan sinyal CVBS atau S-Video SCAM biasa, yaitu non-siaran dengan benar. Banyak juga yang dapat menerima NTSC M pita dasar seperti dari VCR atau konsol permainan. Dan NTSC termodulasi RF dengan subcarrier audio standar PAL. Selanjutnya yang ketiga yaitu contoh penerapan dari SCAM. SCAM diperkenalkan untuk siaran televisi di Prancis pada tahun 1967. Dimulai dengan saluran nasional ORTF, kemudian TF1, dirancang untuk mengatasi masalah kualitas sinyal seperti gangguan transmisi jarak jauh dan perubahan warna yang tidak stabil. Penerapan SCAM memberikan stabilitas warna yang lebih baik, terutama di era dengan interferensi sinyal. SCAM digunakan untuk menyiarkan berbagai program berwarna
dan hampir semua televisi di Prancis mendukung standar ini. Berikut merupakan kesimpulan dari PPT tentang NTSC, PAL, dan SEKAM yang telah kami buat. Yaitu, ketiga sistem ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan standar televisi analog di wilayah-wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kondisi teknis setempat. NTSC lebih cocok untuk wilayah dengan frekuensi listrik 60 Hz, PAL dan SEKAM lebih cocok untuk wilayah dengan frekuensi 50 Hz. PAL umumnya dianggap lebih unggul dari segi kualitas gambar, terutama untuk warna, sementara SEKAM menonjol dalam kestabilan warna. Meski sistem analog ini kini banyak digantikan oleh teknologi digital seperti DVB dan ATSC, pemahaman tentang ketiga sistem ini penting dalam sejarah evolusi teknologi penyiaran televisi. Berikut bisa kita lihat, ini merupakan referensi dari PPT kami yang berisi jurnal-jurnal dan website-website yang kita ambil. Jika terdapat kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.